Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Awalitu Zahro dengan NIM 123800334. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsumsi dan gaya hidup. Teman-teman, di era sekarang, kita sebagai mahasiswa nggak bisa lepas dari yang namanya konsumsi dan gaya hidup. Mulai dari beli kopi kekinian, outfit kampus, sampai album dan merchandise K-pop. Semuanya jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Tapi, pernah gak sih kita berpikir, apakah kita membeli sesuatu karena benar-benar kita butuh atau karena kita ingin terlihat tertentu? Di video ini, saya akan membahas bagaimana mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan konsumsi dan gaya hidup. Yang pertama yaitu pengertian konsumsi. Secara sederhana, konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam ilmu ekonomi, konsumsi dianggap sebagai aktivitas rasional. Kita membeli sesuatu karena memang kita dibutuhkan. Namun, dalam perspektif sosiologi, konsumsi tidak hanya soal kebutuhan, tapi juga berkaitan dengan makna sosial. Seperti dalam K-pop, ketika kita membeli album grup seperti Seventeen, kita tidak hanya membeli musik, tapi juga konsep, photocard, dan rasa kedekatan dengan idol. Ini disebut sebagai konsumsi simbolik, di mana barang yang kita beli memiliki makna tertentu seperti identitas sebagai fans atau bagian dari fandom. Bahkan, ada yang membeli lebih dari satu album hanya untuk mendapatkan item tertentu atau hanya untuk mendapatkan tiket untuk menonton konser. Di sini, konsumsi sudah bukan lagi sekadar kebutuhan, tapi juga keinginan dan simbol sosial. Selanjutnya yaitu gaya hidup mahasiswa. Gaya hidup adalah pola hidup seseorang yang tercermin dari aktivitas, minat, dan opini. Pada mahasiswa, gaya hidup sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, tren, dan media. Ada yang memilih hidup sederhana dan fokus akademik, tapi ada juga yang mengikuti tren seperti nongkrong di kafe, fashion tertentu, atau mengikuti budaya K-pop. Mahasiswa yang menyukai K-pop biasanya memiliki gaya hidup yang tertentu, seperti mengoleksi album dan merchandise, mengikuti konser atau fan meeting, mengikuti gaya fashion idolnya seperti apa. Kita sering melihat konten unboxing, fancam, atau outfit idol yang membuat kita ingin ikut memiliki atau meniru. Akhirnya, gaya hidup bukan hanya soal kebiasaan, tapi juga bagian dari identitas diri mahasiswa. Konsumsi dan gaya hidup itu saling berkaitan erat. Gaya hidup memengaruhi cara kita mengonsumsi dan sebaliknya. Pola konsumsi juga membentuk gaya hidup kita. Dalam konteks K-pop, semakin seseorang terlibat dalam fandom, semakin besar kecenderungan untuk konsumtif. Misalnya membeli lightstick, album, atau ikut war tiket konser. Konsumsi ini sering menjadi cara untuk menunjukkan loyalitas terhadap idol atau fandom. Namun di sisi lain bisa muncul tekanan sosial, misalnya merasa harus punya barang tertentu agar dianggap fans sejati. Hal ini penting disadari karena jika tidak dikontrol bisa berdampak pada keuangan dan pola hidup mahasiswa. Sebagai mahasiswa, kita perlu bersikap kritis terhadap pola konsumsi kita. Kita bisa mulai dengan bertanya, apakah saya benar-benar membutuhkan ini? Atau saya hanya mengikuti tren dan tekanan sosial? Menyukai K-pop itu tidak salah, tapi penting untuk tetap bijak, seperti membeli sesuai kemampuan, tidak memaksakan diri, menikmati tanpa harus memiliki. Dengan begitu, kita bisa tetap menikmati gaya hidup tanpa terjebak dalam konsumsi berlebihan. Jadi, konsumsi tidak hanya soal memenuhi kebutuhan, tapi juga berkaitan dengan identitas dan gaya hidup. Fenomena K-pop menunjukkan bagaimana konsumsi bisa menjadi simbol sosial yang dalam kehidupan mahasiswa. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tetap sadar dan bijak dalam mengelola konsumsi. Terima kasih.